Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala syarafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ibu wali santri Baitul Quran, yang saya sayangi anak-anakku semuanya. Puji syukur alhamdulillah, di pagi hari ini kita semua bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan Allah senantiasa ridho terhadap apa yang sudah kita lakukan ini, dan mudah-mudahan dalam proses pendidikan anak-anakku semuanya, anak-anakku diberikan ilmu yang manfaat fiddini wa dunya wal akhirah. Allahumma amin. Hal pertama yang perlu kami sampaikan adalah, karena ini mungkin masih di pertengahan bulan Syawal nih, kami selaku pengurus Pondok Pesantren Baitul Quran mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin atas segala kekhilafan, kesalahan yang telah kami lakukan, baik itu berupa ucapan maupun perbuatan, baik itu kita sengaja maupun tidak. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Yang kedua yang perlu kami sampaikan adalah ucapan banyak terima kasih pada seluruh wali santri dan panitia, sehingga acara kita di pagi hari ini, yaitu akhirus sanah halal bihalal dan akhirus sanah yang kedua ini, bisa berjalan dengan baik. Mulai dari proses awal perencanaan sampai dengan saat ini, tanpa dukungan panjenengan semua tentu tidak akan bisa terwujud dengan baik. Baik yang memberikan dukungan secara langsung maupun tidak, tetap bagi kami adalah dukungan. Karena ketidakhadiran panjenengan pada waktu kita koordinasi atau apapun karena berhalangan sesuatu hal, saya yakin panjenengan imbangi juga dengan doa-doa yang baik, sehingga proses dari awal sampai akhir ini bisa berjalan dengan baik seiring dengan harapan kita semuanya. Yang ketiga yang perlu kita sampaikan, Bapak Ibu, di akhirus sana yang pertama kemarin itu kita masih mencoba mencari format, dan saat itu anak-anak sudah mampu menghafalkan sekitar 7 juz. Kalau 7 juz itu pada waktu uji terbukanya kita bagi, setiap anak kebagian satu materi. Ada yang juz 1, juz 2, juz 3 sampai dengan jumlahnya 9 juz. Termasuk tartil hadis-hadisnya waktu itu kurang lebih sekitar 30 atau 25 hadis. Tetapi di akhirus sana yang kedua ini kita coba lebih memaksimalkan potensinya anak-anak, karena saya yakin sekali anak-anak mempunyai potensi yang luar biasa. Terbukti pada waktu menghafalkan Aqidatul Awam yang ada baitnya kurang lebih 57 bait, itu hanya 3 minggu untuk anak-anak itu. Dan anak-anak kita itu yang selepas dari Baitul Quran menuju pondok yang selanjutnya, itu yang masih dalam proses menghafalkan, itu rata-rata tasmiknya itu di atas 3 juz. Tasmik itu sekali duduk harus menghafalkan sekian juz baru boleh proses nambah lagi. Dan ini salah satu santri kami yang sudah sekitar 2 tahun lalu yang berada di Pondok Pesantren di Jombang, itu juga disyaratkan untuk masuk juz 11 sampai ke atas itu harus ditasmik dulu sampai 10 juz. Jadi sekali duduk 10 juz sudah. Kalau dia 10 juz enggak lolos, maka tidak diizinkan untuk nambah juz berikutnya. Dan ini sebuah ketentuan yang luar biasa.
karena ini sebuah proses yang luar biasa di kemudian hari, sehingga anak-anak Baitul Quran itu juga kita proses demikian rupa sehingga pada waktu melanjutkan ke jenjang pendidikan dimanapun sehingga akan siap. Ini juga salah satu santri kita yang akan melanjutkan ke jenjang berikutnya. Salah satu pondoknya itu cerita orang tuanya menerapkan sistem akselerasi. Jadi anak itu akan cepat melalui percepatan gitu, sehingga nanti endingnya akan dikirim ke luar negeri kalau memang sesuai dengan proses yang diharapkan oleh pondok. Dan ini tantangan-tantangan ke depan semacam itu, sehingga Baitul Quran akan menyiapkan anak-anak semacam itu. Sehingga di uji publik yang saat ini anak-anak per anak itu kita uji 3 juz. Jadi per anak ini harus mampu menyiapkan 3 juz. Yang kedua harus mampu hafal minimal 50 hadis. 50 hadis itu kita ambil dari kitab Lubabul Hadis. Lubabul Hadis itu babnya ada 40 bab, sehingga anak-anak Baitul Quran lulus dari Baitul Quran itu minimal menghafal 80 hadis. Dan rata-rata saat ini itu sudah ada yang mencapai kurang lebih 70 hadis. Tapi kita buat rata-rata untuk tahun ini uji publiknya adalah 50 hadis. Terus anak-anak juga mampu mengartikan bacaan sholat. Bacaan sholat ini penting bagi anak-anak karena pada waktu mereka menjalankan proses ibadah sholat diimbangi dengan tahu artinya, maka itu akan mengarah pada nilai kekhusyuan. Di kemudian hari akan seperti itu. Sehingga tahu arti perkata dari bacaan sholat itu dan juga tahu per kalimat artinya dan juga dasar hukumnya. Dan ini akan kita ujikan. Kita ujikan, dan ujian di Baitul Quran atau uji terbukanya itu tidak ada rekayasa sedikit pun. Bahkan kita mengundang atau juri yang kita tunjuk itu berdasarkan kesepakatan orang tua sudah. Siapa saja kita serahkan, bahkan proses pengujiannya juga kita serahkan. Uji terbuka kali ini membutuhkan waktu kurang lebih itu 2,5 jam yang akan diikuti oleh 10 anak. 10 anak ini tentu sudah menyelesaikan hafalan minimal 3 juz, turjuman, hadis 50 hadis, tartilnya bagus, menguasai tajwid dan gharib. Ini nanti akan kita saksikan bersama. Nah, untuk saat ini kalau tahun lalu orang tua kita berikan kesempatan untuk menguji, tetapi tahun ini adalah kita pasrahkan kepada 4 penguji yang sudah ditunjuk oleh perwakilan orang tua. Itu untuk anak-anakku semua, kalian sudah berproses sangat bagus, baik mempersiapkan tampilan maupun uji terbukanya. Sudah tidak usah khawatir, tampil aja mengalir seperti apa yang sudah kalian pelajari, ya. Kalian sudah berikhtiar maksimal, tinggal kita tawakal saja. Hasilnya maksimal juga karena Allah, kurang maksimal juga karena kehendak Allah. Terus yang berikutnya Bapak Ibu, ini saya mohon bacaan Fatihah untuk yang pertama anak-anak yang akan melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Tidak bisa saya sebutkan satu persatu, sekitar ada 7 anak. Terus juga untuk orang tua seluruhnya dan untuk donatur. Dan alhamdulillah untuk uji terbukanya 10 anak itu akan diapresiasi oleh donatur, akan diberikan hadiah berupa uang pembinaan sebesar total 3.700.000. Bagi yang peringkat pertama akan mendapatkan uang pembinaan sebesar 900, kedua 800, ketiga 700, keempat 600, dan yang lainnya nanti mendapatkan 100.000. Itu merupakan apresiasi dari donatur. Kita doakan semuanya, anak-anakku semua, Bapak Ibu orang tua dan juga donatur, mudah-mudahan kita semuanya diberikan rezeki yang halal barokah. Terus kita segala usaha kita juga dilancarkan oleh Allah, segala harapan kita juga dimudahkan oleh Allah. Biridhoillah wa ala kulli niyatin sholihah lillahi ta'ala syai'ulilahumul Fatihah.
Berikutnya yang perlu kita sampaikan, mohon doa restunya di tahun ini Baitul Quran akan buka cabang di Singosari. Tempatnya tepat berada di belakangnya Alia Ma'arif. Kita dapat lahan di sana, dapat bangunan rumah sebenarnya. Luas tanahnya kurang lebih 160 meter persegi, luas bangunannya 270-an, dan memang kayaknya kita desain sebagai pondok gitu. Dan itu yang merebut itu ada 2 pondok sebenarnya, Baitul Quran sama pondok yang lain, dan kena Baitul Quran dengan harga yang cukup murah lah, cukup murah. Karena di sana harga cukup tinggi dan insya Allah akan beroperasional tahun ini, dan yang kita tunjuk untuk menjadi murabih di sana nanti salah satu penguji di sini namanya Ustadzah Hamidah. Kebetulan putra putri beliau tiga-tiganya juga hafid. Dan kedepannya juga Baitul Quran 2 akan menjadi wadah untuk anak-anak yang menginginkan pendidikan ke luar negeri. Jadi di sana nanti akan kita buka proses pengajaran yang memang mengarah mempersiapkan anak-anak ke luar negeri sambil menunggu putra saya yang berada di luar kembali. Itu nanti rencananya Baitul Quran seperti itu. Oke. Itu terus yang terakhir yang perlu saya sampaikan Bapak Ibu, ini panjenengan juga harus tahu proses pendidikan yang kita terapkan di Baitul Quran. Baitul Quran itu menerapkan proses ikhtiar yang maksimal. Jadi jenengan yang baru nggak usah heran kalau Baitul Quran itu nggak mengenal libur. Saya itu ditanya, gak dilibur nota. Saya itu kayak ada beban gitu. Karena harapan saya itu memang memberikan hasil maksimal untuk anak-anak. Maka di saat libur itu saya sebenarnya tambah susah itu. Saya sendiri yang susah. Anak-anak senang sebenarnya. Orang tua tambah senang nggak ngantar itu. Tapi beban moral yang saya emban itu jenengan menitipkan anak-anak ke Baitul Quran. Itu saya yakin sekali dengan berbagai harapan. Jadi hampir tidak ada libur sudah. Usumeliane prei gitu ya enggak prei. Ramadan penuh nggih penuh sudah. Tambah saya iming-imingi anak-anak yang penuh dapat hadiah, itu orang tuanya yang kalah itu. Hanya orang tua enggak bisa mudik. Enggak bisa mudik gara-gara ya anaknya enggak mau libur sudah. Enggak mau libur. Ini artinya yang kita lakukan itu untuk memaksimalkan hasil. Ikhtiar maksimal lah. Kita berusaha ikhtiar maksimal karena ikhtiar itu wilayahnya manusia. Kalau hasil bukan wilayahnya manusia. Maka ikhtiar ini yang menjadi wilayah manusia itu karena kami maksimalkan. Nah, ini perlu dipahami bersama. Ikhtiar itu kan ada 2 macam ya. Ikhtiar lahir dan ikhtiar batin. Kalau ikhtiar lahir itu ya proses kita jalankan terus kita iringi dengan istiqomah. Itu ikhtiar lahir. Tetapi ikhtiar batin kalau jenengan cuman artikan dengan doa itu keliru. Doa itu sebagian dari ikhtiar batin. Tapi ada ikhtiar batin yang kadang kita teledorkan, yaitu proses itu harus diiringi dengan hati yang sabar, terus hati yang ikhlas gitu. Terus juga hati yang tawakal. Makanya pada waktu proses itu, di dalam proses itu anak-anak kita ajarkan untuk senantiasa sabar, tawakal, ikhlas. Ngapal no angel ya sing sabar ndo. Nggak bisa diulang. Kadang setor kalau nggak bisa gitu kadang mular nangis gitu. Tapi ya kita hibur, sabar. Ya memang berat menghafal Quran tapi pahalanya luar biasa. Jadi kalau sudah anak berproses kita ajarkan untuk sabar, ikhlas, tawakal, maka mohon untuk orang tua juga mengimbangi hal itu. Ya, mengimbangi hal itu. Karena ungkapan-ungkapan yang mengarah kepada tidak ikhlas itu banyak. Ya, banyak hal. Ngapal nopo meneh ini bolak-balik ngapal no itu juga ungkapan enggak sabar, enggak ikhlas itu. Ya, jadi kita jaga sama-sama karena nilai kemanfaatan ilmu itu ada 3 faktor utama yang mempengaruhi yaitu guru, anak dan orang tua. Maka 3 hal ini harus sambung hati.
Makanya al ilmu itu kan al ilmu fis sudur, bukan al ilmu fil fikir. Di sini bukan. Jadi ilmu itu letaknya di dalam hati. Maka karena ini konsepnya ilmu tersimpan di dalam hati, maka proses untuk ke sana maka juga kita harus dengan hati. Artinya apa? Artinya sambung rasa, sambung jiwa, sambung hati antara guru, siswa atau santri, orang tua, ini harus kita kembangkan secara kondusif. Kita tidak ketemu tidak masalah, tetapi hati kita jenengan pasrah ke saya menjalankan dengan baik, anak-anak berproses dengan baik, ini sudah terjadi keikhlasan luar biasa. Dan ini yang kita harapkan. Kenapa seperti ini? Karena kita, terutama saya sangat berharap sekali anak-anak Baitul Quran itu memiliki potensi yang luar biasa dan diberikan ilmu yang manfaat fitini wa dunya wal akhirah, karena proses yang kita lalui juga sudah sesuai dengan syariat Islam. Mungkin itu aja Bapak Ibu yang perlu saya sampaikan, terutama di penekanan yang terakhir tadi, karena kadang-kadang saya itu juga dengar istilah begini, Abi kok sering ngongkon aja gitu. Terus saya jawab, dulu itu saya sering dikongkon sudah waktu nyantri. Jadi wis tuh dikongkon. Saiki gantian saya tak ngongkon. Besok-besok lek zamane putra-putri jenengan jadi ustaz, jadi kiai, cek gantian ngongkon santrine. Nggih. Jadi hal ini saya khawatir ungkapan-ungkapan itu justru nanti akan menjadikan ikhtiar batin ini yang tidak sempurna. Oleh sebab itu jenengan percaya ke kami percaya ke jenengan, biarkan putra-putri jenengan kami proses dengan sebaik-baiknya. Mungkin itu aja pesan saya. Jadi saya akan proses dengan sebaik-baiknya, maka jenengan juga pasrah dengan sebaik-baiknya. Mungkin itu aja yang perlu saya sampaikan. Mohon maaf, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.